Manchester United arahan Ruben Amorim mendapatkan awalan yang baik dalam perjalanannya. 3 pertandingan berakhir dengan hasil memuaskan dengan 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin di kandang sendiri juga berhasil mengatrol posisi Setan Merah ke urutan ke-9 di klasemen sementara Liga Inggris. Posisi tersebut masih belum ideal bagi klub sekelas Manchester United. Untuk itulah, kemenangan demi kemenangan menjadi hal yang wajib diraih oleh Bruno Fernandes DKK untuk menembus posisi 4 besar. Hanya saja, perjalanan mereka tidak akan berjalan mudah. Laga berat sudah menunggu mereka dengan duel kontra Arsenal di pekan ke-14. Kali ini, Manchester United bakal bertindak sebagai tamu saat bertandang ke Emirates Stadium markas Arsenal. Kick-off dijadwalkan bergulir pada Rabu, 4 Desember 2024 atau Kamis pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Laga ini bisa jadi adalah ujian bagi Ruben Amorim selaku nakoda Manchester United mengingat laga kontra Arsenal adalah laga big match perdananya. Amorim menyadari benar kekuatan yang dimiliki oleh The Gunners saat ini. Dengan rentang waktu yang pendek untuk istirahat, laga nanti diyakini akan menjadi ujian yang berat baginya. Oleh karena itu, Amorim sudah memikirkan strategi yang tepat bagi anak asuhnya untuk berduel dengan armada milik Mikel Arteta. Untuk menghadapi Arsenal, sangat penting tampil berani, ucap Amorim dikutip Bolasport.com dari tutor Mercato Web. Kami tidak boleh menekan lebih tinggi lagi, kami harus menguasai bola. Ini adalah poin kunci. Kami ingin mendominasi momen-momen dalam pertandingan karena sulit untuk mengontrol semuanya, ucap ex-pelatih Sporting CP tersebut menambahkan. Selain itu, Arsenal sendiri dalam kepercayaan diri tinggi menyusul kemenangan 5-2 atas West Ham United akhir pekan lalu. Itu menjadi kemenangan kedua beruntun dengan torehan 5 gol setelah sebelumnya membantai ex-klub Amorim Sporting CP di Liga Champions. Di samping itu, rekor kandang The Gunners juga spesial musim ini. Lawatan ke London dipastikan tidak akan mudah bagi Manchester United. Kabar baik bagi Setan Merah adalah mereka bisa kembali diperkuat Harry Maguire dan Leny Yoro. 3 pertandingan sudah dijalani Manchester United bersama pelatih baru Ruben Amorim hingga 3 Desember 2024. Hasilnya, Setan Merah sama sekali belum terkalahkan. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 keimbangan. Selain hasil akhir, terdapat juga satu fakta positif yang terlihat dari MU selama periode ini. Tercatat, dalam 3 pertandingan tersebut, mereka selalu berhasil mencetak gol cepat pada awal babak pertama. Seperti apa detailnya? Apakah ini hanya kebetulan atau instruksi khusus dari Amorim? Mari simak selengkapnya sebagai berikut. Laga debut Ruben Amorim bersama Manchester United dilalui dengan melawan Ipswich Town di Portman Road pada 24 November 2024. Ketika pertandingan baru berjalan 1 menit 22 detik, mereka sudah bisa unggul melalui Marcus Rashford. Penyerang berusia 27 tahun itu menyontek umpan yang dikirimkan Amad Diallo. Gol tersebut pun membuat Amorim masuk ke dalam buku sejarah English Premier League. 4 hari berselang, Ruben Amorim akhirnya merasakan atmosfer Old Trafford untuk pertama kalinya. Pada Kamis 29 November 2024 lalu, mereka menjamu Bodo Glimt pada matchday kelima Liga Eropa 2024-2025. Saat laga baru berjalan 48 detik, publik yang hadir The Theatre of Dream sudah bersorak setelah Alexander Garnacho membobol gawang lawan. Manchester United berpesta gol ke gawang Everton pada matchday ke-13 Premier League 2024-2025, Minggu 1 Desember. Kembali bermain di Old Trafford, mereka menang dengan skor 4-0. Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee sama-sama menyumbang 1 gol pada babak pertama. Setelah kembali dari ruang ganti, MU langsung menambah gol. Rashford menorehkan brace ketika babak kedua baru berjalan 20 detik. Pada menit 64, Zirkzee mengikuti jejak Rashford dalam mengemas 2 gol yang sekaligus menutup kemenangan besar mereka. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Ruben Amorim mendapat pertanyaan terkait kebiasaan timnya dalam mencetak gol cepat. Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa pola ini hanya sebuah keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang ia instruksikan secara khusus. Sementara itu, hal paling menarik yang dilakukan Ruben Amorim adalah rotasi besar-besaran pada starternya. Memang, ia dalam misi mencari komposisi terbaik. Namun, rotasi ini adalah salah satu taktiknya untuk menjaga intensitas permainan.
Total ada 6 pemain yang diganti dari laga sebelumnya. Lini belakang tetap, lini tengah kini diisi Casemiro dan Maino. Pos wingback ditempati Dalot serta Ahmad, striker diisi oleh Zirkzee yang ditopang oleh Rashford serta Bruno. Formasi yang digunakan di atas kertas 3-4-2-1 atau 3-4-3 formasi pakem Amorim. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Komen di bawah ya. Manchester United sukses pecundangi tim tamu Everton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-13 1 Desember 2024. Setan Merah berhasil mencetak 4 gol tanpa kebobolan. 4 gol sebagai buah manis dari 4 penyerang Setan Merah, Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee dengan 2 gol, serta Bruno Fernandes dan Amad Diallo dengan 2 assist. Kemenangan ini juga menggambarkan visi pelatih anyar MU, Ruben Amorim. Dengan skema 3 back dan permainan cepat, terbukti membawa efek instan yang positif bagi MU. Sebaliknya, kepergian Amorim juga berdampak instan pada permainan Sporting CP. Mantan klub Amorim itu mengalami 2 kekalahan dari 3 pertandingan sejak kepergiannya. Usai pertandingan, pelatih asal Portugal tersebut memuji penampilan Joshua Zirkzee yang mampu mencetak 2 gol. Dia bermain di posisi yang cocok untuknya seperti posisi false nine dan itu membantunya. Ucapnya melansir Mail Online. Kami mencoba menempatkan pemain pada posisi yang memungkinkan mereka bersinar, kata Ruben Amorim. Komentar tersebut dianggap beberapa penggemar Manchester United sebagai sindiran halus kepada mantan pelatih Setan Merah Erik ten Hag. Sementara itu, Ruben Amorim enggan bicara soal peluang Manchester United finish di 4 besar. Yang paling penting untuknya saat ini adalah performa MU. Permainan sistematis ala Ruben Amorim dinilai memiliki gaya yang enak ditonton daripada pressing ketat. Dirinya juga menekankan anaknya untuk tidak terlalu lama memegang bola. Dengan begitu, Setan Merah bisa melakukan taktik terstruktur yang didorong dengan operan 1-2 sentuhan. Selain itu, taktik sistematis Amorim juga didukung dari wingback. Gacornya, taktik Amorim ini sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Bahkan, taktik Amorim nyatanya jauh beda dengan Erik ten Hag saat melatih MU. Lini pertahanan yang kuat Amorim juga menjadi sorotan berikutnya. Formasi 3 back mulai pakem dengan mengandalkan Matthijs de Ligt. Sang pelatih juga memilih memasangkan Noussair Mazraoui dan Lisandro Martinez. Kombinasi ini dinilai unik memasangkan Mazraoui di posisi bek tengah. Ruben Amorim seperti menunjukkan cara memainkan pemain bintang pada Erik ten Hag pendahulunya. Baik Rashford maupun Zirkzee mencetak 2 gol dalam kemenangan meyakinkan 4-0 Manchester United atas Everton. Namun winger kanan Amad Diallo yang mencuri perhatian. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Ruben Amorim pada pertandingan Liga Inggris keduanya, Amad membuktikan sebagai pemain potensial yang bisa menjadi pembeda di bawah pelatih baru. Pemain asal Pantai Gading berusia 22 tahun ini memberikan 2 assist, yang menjadikannya total 5 assist musim ini ditambah 3 gol di semua kompetisi. Amad juga menunjukkan penampilan luar biasa dalam bertahan melawan Liman Die dan menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan di sisi kanan. Kerjasama apik dengan Rashford menjadi kunci kemenangan setelah United berhasil melewati 30 menit pertama yang sulit. Amad kini menunjukkan kualitasnya dan membuktikan dirinya sulit untuk diabaikan. Dengan ujian sebenarnya akan datang saat mereka bertandang ke Arsenal. Pujiannya dari Amorim sangat kontras dengan perlakuan yang diterima Amad di bawah Erik ten Hag. Meskipun tampil impresif saat diberi kesempatan, Amad kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih asal Belanda tersebut. Bahkan Omari Forson lebih sering dipilih di atasnya, termasuk saat melawan Fulham pada Februari sebelum Forson bergabung dengan Monza. Amad memulai musim ini sebagai starter dan mencetak gol saat kalah 2-1 dari Brighton. Namun kemudian dicadangkan pada pertandingan berikutnya. Setelah kembali menjadi starter melawan Southampton pada September, dia memberi assist untuk gol Rashford, tetapi tetap harus menunggu di bangku cadangan di pertandingan berikutnya. Ten Hag lebih memilih pemain-pemain seperti Jadon Sancho, Anthony, Facundo Pellistri, dan Forson di atas Amad, yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Namun, Van Nistelrooy yang menggantikan Ten Hag sementara, segera menyadari kesalahan ini dan memberinya kesempatan.
Ahmad mencetak brace saat dimainkan melawan PAOK di Liga Eropa dan mempertahankan tempatnya pada kemenangan 3-0 melawan Leicester. Kini, Amorim mengikuti jejak Van Nistelrooy yang tetap memberikan kesempatan pada Ahmad, yang membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan gemilang dalam 2 pertandingan Liga pertama bersama pelatih baru. Peran dan sistem baru yang diberikan Amorim membuat Ahmad berkembang pesat, membuktikan dirinya sangat berharga setelah perlakuan yang kurang memadai di era Ten Hag.